Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Damayanti. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2021. Di sini saya akan mereview materi untuk memenuhi tugas 4 pada pertemuan 16. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu MPD. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan 14 yaitu ketahanan nasional. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian ketahanan nasional, fungsi ketahanan nasional, tujuan ketahanan nasional, konsepsi ketahanan nasional, dan perwujudan ketahanan nasional. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas pengertian ketahanan nasional. Tahukah kalian apakah ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara serta mewujudkan tujuan nasional. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat suatu negara. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan bermasyarakat semakin terjamin. Selanjutnya adalah fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, ketahanan nasional Indonesia ditunjuk untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi negara. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan ketahanan nasional. Yang pertama ada ketangguhan, adalah kekuatan yang menyebabkan seorang atau suatu yang dapat bertahan. Yang kedua adalah keuletan, adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta peran internasionalnya. Yang keempat, integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamnya, baik bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima, adanya ancaman, yaitu dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Yang terakhir, yang keenam adalah hambatan dan gangguan, adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya adalah konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dan yang terakhir, di sini ada perwujudan ketahanan nasional.
Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi ketahanan ideologi. Adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada ketahanan politik. Adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada ketahanan ekonomi. Adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Selanjutnya, ketahanan sosial budaya, di mana kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, seimbang, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Ketahanan, pertahanan, keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas, pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.